Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dinda Soleha. Saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Dina Furqoni Fauzi, yakni saya menjelaskan tentang sekte-sekte dan doktrin-doktrin aliran Syiah. Yang pertama, ada sekte Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah 12. Sekte ini sekte terbesar di kalangan Syiah. Kenapa sekte ini dinamakan Syiah 12? Karena mereka meyakini bahwa Nabi telah menetapkan 12 orang imam sebagai penerus risalah beliau. Mereka mempercayai bahwa imam itu maksum. Apa yang dikatakan, dilakukan sama mereka itu tidak akan bertentangan dengan kebenaran, karena mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan salah dan kelupaan. Dengan demikian, dalam doktrin akidah mereka, imam-imam tersebut dipercayai sebagai manusia yang tanpa dosa. Sekte yang kedua adalah Syiah Ismailiyah atau Syiah Sab'iyah. Sekte kaum Syiah yang mengakui Ismail adalah imam yang ketujuh sesudah Ja'far Asy-Syiddiq. Sekte kalangan Syiah Ismailiyah ini berpendapat bahwa selama seorang imam belum mempunyai kekuatan yang cukup untuk melaksanakan tugas selaku imam atau untuk mendirikan kekuasaan, maka imam tersebut perlu menyembunyikan diri. Apabila ia telah merasa cukup dan kuat, baru ia akan keluar dari persembunyiannya. Selama masa persembunyiannya, sang imam memerintahkan utusannya untuk menggalang kekuatan. Karena itu, beberapa imam sesudah Muhammad Al-Maktum selalu menyembunyikan diri sampai pada masa Abdullah Al-Mahdi, yang kemudian berhasil mendirikan dan menjadi khalifah pertama di dinasti Fatimiyah di Mesir. Yang ketiga ada Syiah Zaidiyah. Sekte dalam Syiah ini yang mengakui Zaid bin Ali Zain al-Abidin sebagai imam setelah Husain bin Ali. Berbeda dengan Syiah Itsna Asyariyah dan Syiah Ismailiyah, mereka berpendapat bahwa imam tidaklah ditentukan oleh Nabi orangnya, tapi hanya sifat-sifatnya saja. Nabi tidak mengatakan bahwa Alilah yang akan menjadi imam sesudah beliau wafat, tetapi Nabi hanya menyebutkan sifat-sifat imam yang akan menggantikan beliau. Ali diangkat menjadi imam adalah karena sifat-sifat itu terpenuhi pada dirinya. Sifat-sifat yang dimaksud antara lain adalah takwa, berilmu, kemurahan hati, dan keberaniannya. Keempat, ada Syiah Gulah, yakni kelompok yang terlalu berlebihan dalam memuja Ali bin Abi Thalib dan imam-imam lainnya dengan menganggap bahwa para imam tersebut bukan manusia biasa, melainkan jelmaan Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa kaum Gulah tidak dapat digolongkan dalam kaum Syiah karena mereka telah jauh menyimpang dari ajaran Islam. Di kalangan Syiah sendiri, kaum Gulah dipandang sebagai golongan yang sesat dan tidak diakui sebagai sekte Syiah. Akan tetapi, sebagian besar penulis sejarah tetap memasukkan kaum Gulah ke dalam kelompok Syiah. Selanjutnya, doktrin-doktrin Syiah. Yang pertama, kepala negara diangkat dengan persetujuan rakyat melalui lembaganya. Yang kedua, kepala negara atau imam berkuasa seumur hidup. Bahkan mereka meyakini kekuasaan imam mereka ketika Gibdan baru pada akhir zaman kembali kepada mereka.
Yang ketiga, kepala negara atau imam sebagai pemegang kekuasaan agama dan politik berdasarkan petunjuk Allah dan wasiat Nabi. Yang keempat, kepala negara memegang otoritas yang sangat tinggi. Selanjutnya, doktrin-doktrin pokok ajaran Syiah. Yang pertama, tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Nah, Tuhan Maha tahu, Maha mendengar, selalu hidup, mengerti semua bahasa, selalu benar dan bebas berkehendak. Tuhan tidak membutuhkan sesuatu, Ia berdiri sendiri, tidak dibatasi oleh ciptaannya. Lalu yang kedua, ada al-adl atau keadilan, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Tuhan menciptakan kebaikan di alam ini merupakan keadilan. Ia tidak pernah menghiasi ciptaannya dengan ketidakadilan, karena ketidakadilan itu dan kezaliman merupakan tanda kebodohan dan tanda ketidakmampuan. Dan sifat ini jauh dari keabsolutan dan kehendak Tuhan. Yang ketiga, ada an-nubuwah, bahwa kepercayaan Syiah meyakini keberadaan para nabi sebagai membawa berita dari Tuhan kepada umat manusia. Nah, yang keempat, ada al-imamah, bahwa Syiah meyakini adanya imam-imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian. Yang kelima, al-ma'had, bahwa akan terjadi hari kebangkitan atau hari akhir kiamat untuk menghadap pengadilan Tuhan di akhirat. Setiap muslim harus yakin akan keberadaan kiamat dan kehidupan suci setelah dinyatakan bersih dan lurus dalam pengadilan Tuhan. Mereka juga meyakini tentang keterangan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang surga, neraka, alam barzah, syirat, al-aqraf, Alkitab, atau catatan amal manusia. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.